Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita lihat ya. Situasi maskulin ada 10 of cups and the 8 of swords, 8 of wands, 7 of swords, 6 of swords, and the Empress. Oke. Aku ngelihatnya malah feminim ya, yang sudah lebih bahagia dalam proses penyembuhan atau healing. Jadi kayak menikmati, dan maskulin stres nih mikirin. Ya, kamu sudah lebih kuat, sudah lebih tenang. Walaupun masih dihantui rasa ketakutan ya tentang kebahagiaan atau rujuk lagi gitu. 10 of cups, 8 of swords, and 8 of wands, 7 of swords, the 6 of swords, the Empress, and Strength. Kamu bisa berdealing dengan air sign, fire sign, Pisces, Leo, Cancer, Scorpio, ya, Aquarius, and Gemini, and Libra. Aku melihatnya. Dicek Sun, Rasi, Moon, dan Venusnya ya. Ini energi bukan fisik. Five of Swords, the King of Pentacles, the Two of Pentacles. Oke, maskulin di sini sebenarnya dihantui rasa ketakutan yang sangat dalam sih. Terutama dia tersiksa dengan memori terhadap koneksi twin flames ya, spiritualnya. Feminim sudah mulai bisa kuat dan berani keluar dari zona aman, terutama tentang kebahagiaan yang penuh dengan drama. Ini membuat feminim ya fokus untuk membenahi diri, terutama dalam mencintai dirinya sendiri. Dihantui rasa ketakutan tentang kebahagiaan, tapi perjalanannya penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan tipu daya, topeng, saling fitnah, saling memanfaatkan ya dengan tujuan pribadi. Pada akhirnya ya feminim coba untuk meninggalkan drama tersebut, walaupun lagi bahagia juga gitu ya, lagi seneng, walaupun ingin kembali mengenang memori indah, tapi ini sudah menjadi satu keputusan yang besar sehingga feminim coba untuk kuat dan berani meninggalkan perjalanan twin flames. Maskulin di sini 6 of cups, 5 of swords, the King of Pentacles, the 2 of Pentacles, the 6 of wands, the Death, and 3 of cups. Maskulin, kamu merasa udah sia-sia kan dengan kembalinya bersama feminim. Coba untuk memperbaiki
koneksi twin flames, tapi ternyata ketika kamu sukses kembali, kamu malah meninggalkan kesuksesannya kamu dengan twin flamesnya kamu. Pada akhirnya kamu berselingkuh lagi, ya. Kamu mengendingkan kesuksesan yang kamu raih sendiri, ya, 66, dan ya pada ujungnya kamu berselingkuh lagi. Walaupun kamu merasa sukses sekarang, tapi karir kamu udah gak seimbang, udah berbeda. Bahkan kamu juga merasa hampa dalam hidupmu. Feminim juga sudah hampa ya tentang koneksi ini ke kamu. Maskulin teringat kenangan di masa lalu dengan feminim. Ingin rasanya menggenggam kembali keberhasilannya maskulin memperbaiki koneksi twin flames ini. Makanya maskulin coba untuk stalking, bahkan coba membuat akun palsu agar bisa menarik perhatian feminim. Ya, ujungnya untuk reunion, tapi unionnya untuk senang-senang saja. Dan kalaupun kembali ini sia-sia ya, karena proses kehidupannya tidak seimbang. Bahkan ada sebagian yang berujung kematian atau kehampaan dalam hidup, sehingga maskulin harus kuat menjalani kehidupannya yang penuh dengan perselingkuhan kembali. Bahagia ketika bersama dengan feminim ataupun twin flamesnya, tapi tersiksa dengan egonya. Kenapa? Karena ya maskulin masih berkelana menyenangkan hobinya traveling ataupun berbagi-bagi kesenangan ya. Aku lihat di sini dengan keuangannya dia. Pada akhirnya situasi maskulin penuh dengan topeng, ya, bolak-balik dan tidak pernah putus. Ingin rasanya mengambil langkah untuk ke feminim karena ingin mencari perhatian lagi, tapi feminis ini sudah merasa ending ataupun ya sudah hilang ketulusannya feminim untuk si maskulin. Ya, walaupun koneksinya itu masih kuat, ngerasain ya ingin bersama, tapi rasa hampa itu sudah ada. Wow, di sini feminim terperangkap ya dalam tawaran cintanya maskulin lagi, ya. Karena satu sisi masih ada yang dalam pernikahan sehingga hubungannya penuh dengan drama, penuh dengan obsesi, penuh dengan kekacauan, penuh dengan fitnahan, penuh dengan ilmu hitam juga ya, serangan. Feminim coba untuk menerima, ya, menerima segala apapun keburukan ya yang dilakukan oleh maskulin yang masih menggantung hubungannya dengan feminim. Di sini feminim coba untuk menerimanya dengan bijaksana ya. Aku ngelihatnya.
of Pentacles, the Knight of Swords, the Sun, Three of Wands, Three of Swords, and the Wheel of Fortune. Ini karma ya untuk maskulin. Perlahan tapi pasti pertengkaran dan pengkhianatan itu akan hadir. Journey hidupnya penuh dengan luka, penuh dengan drama, penuh dengan tersiksa, penuh dengan dilema. Karena semua ini adalah takdir karmanya. Ya, mau tidak mau dia harus menerima walaupun wow, look at this, karma. Harus menerima walaupun penuh dengan penyesalan. Ya, atau diberikan pekerjaan bagus juga tapi tidak membuat maskulin bahagia karena kecewa dengan pilihan hidupnya dia. Ya, menduakan, mentigakan feminim. Sehingga feminim mati rasa karena sudah terluka, sudah trauma, sudah tersiksa. Aku ngelihatnya di sini maskulin bermimpi buruk terus ya. Gelisah sih karena merasa kesuksesan dia tuh seimbang ketika bersama kamu. Tapi di sini ketika dia sukses, dia mencari kesenangan lain, menjadi orang lain, karena untuk meraih keegoannya dia, sifat narsisnya dia, ingin dipuja orang, ingin disenengin orang. Pada akhirnya dia terluka sendiri karena sudah menyakiti feminim. Ya, di sini feminim coba untuk menerima dengan tulus, bahkan coba untuk mencintai, membayar karma. Pada akhirnya feminim mendapati ganjarannya dengan kebahagiaannya sendiri. Ya, maskulin stres ini karena dia coba untuk melawan ya tentang kesia-siaan dengan cara menduakan kamu. Ya, apalagi yang long distance gitu. Dia pikir kamu gak akan tahu, kamu juga gak akan paham, gak akan ngerasain. Tapi ternyata kamu memahami dan kamu ngerasain. Makanya di sini dia terluka ya, menyesal, kecewa dari perbuatan dia sendiri. Guys, maskulin di sini mau nggak mau ya harus menerima tentang karma dia sendiri ya. Dan dia mengalami suatu kekacauan hidup, terutama dalam karir ya. Karena setelah feminim memutuskan untuk berdikari sendiri, untuk bisa hidup sendiri, untuk bisa mencapai cita-citanya sendiri, ya, terutama dalam karir, pasangan, apapun, ya, di sini. Wow, feminim, kamu cukup berani, ya, untuk mempertahankan healing kamu, walaupun terkadang masih ada rasa ketakutan apakah berhasil mencapai cita-cita kamu atau tidak. Tapi kamu di sini yakin, ya udah, kalau memang harus berkompetisi dengan maskulin untuk mencapai impian, aku juga bisa. Ya, ini yang dilakukan oleh feminim. Berani mengambil keputusan untuk endingkan dan mengambil keputusan untuk melakukan segala hal dengan sendirinya. Jadi feminim mengatakan, ya gue gak butuh bantuan kamu lagi. Akan gue kerjakan apapun dunia gue dengan kemampuan gue sendiri. Ya, ini yang kamu lakukan. Makanya dia stres, depresi, kacau, penyesalan, kecewa. Karena setelah kamu mengambil keputusan untuk ending, ingin hidup sendiri, ingin sukseskan hidup kamu, karir kamu, kebebasan kamu, meraih impian,
Ya, bahkan kamu ingin mempertahankan cita-cita kamu hingga 7 turunan, ingin mencapainya. Dia mengalami kekacauan dalam keuangan, bahkan juga ada pemecatan, masalah utang piutang yang membuat dia sedih, ya. Dia kecewa banget. Oke, di sini ada Six of Pentacles, the Knight of Swords, the Sun, Three of Wands, and Three of Swords, the Wheel of Fortune. Journey hidupnya si maskulin ini menuju pertikaian terus menerus ya, journey hidupnya. Karena ini adalah takdirnya dia, karma dari perjalanannya dia yang dia ingin mencapai kebahagiaan dengan cara berbagi dengan orang lain, sehingga kebahagiaan dia menuju ke dalam dilemanya dia sendiri. Tersiksa, terluka, terhianati, ya, tertusuk pikiran dan hati, perasaannya dia, ya, si maskulin ini. Dan ya, aku ngelihatnya maskulin harus menerima kenyataannya. Ingin kembali, bahkan sudah ada yang kembali ya, maskulin sama feminim, tapi sia-sia. Pada akhirnya maskulin coba untuk meninggalkan kestabilan hidup dan kebahagiaan dari kamu ya, mencapai kebahagiaan dengan orang lain, dengan tujuan ya journey hidupnya akan lebih baik, akan lebih sukses, akan lebih sempurna, tapi malah menuju ke dalam luka hati yang paling dalam, ya, proses hidupnya menuju bisa dalam kematian ataupun juga tersiksa dari tripartinya dia sendiri. Ya, ini adalah pembayaran karma. Bisa saja dengan kematian, atau ini bisa sakit loh, ya, sakit, atau hidupnya ini merasa hampa karena banyaknya triparti terjadi dalam hidup dia. Makanya dia harus berani, harus kuat, dan harus berani membayar karmanya dia, mau baik atau buruknya. Ya, karena feminim di sini sudah mengendingkan jodohnya dengan si maskulin. Karena coba untuk kuat membayar karma ya dengan kebahagiaan. Jadi menikmati. Bermimpi bisa kembali sama kamu, bisa sukses lagi, bahagia lagi, terutama dengan anak alasannya. Tapi dia masih membohongi journey hidupnya, terutama yang long distance. Dia masih mencari perhatian dengan orang lain, tapi caranya dia malah menyakiti dirinya dia sendiri ya. Kenapa? Karena kamu baik-baik aja, fine-fine aja, walaupun dia senang-senang dengan orang lain, ya, mencoba menjauh dari koneksi kamu, memanfaatkan jarak di antara kalian. Pada akhirnya dia tersiksa sendiri. Malah kamu ya yang diberikan keberuntungan dalam hidup kamu nih ke depannya, feminim. Makanya dia kecewa ya, karena satu, ada kejujuran dari beberapa target hidupnya dia, membohongi dia ya. Oke, aku coba untuk tarik lagi ya energinya. Oke, kita lihat Ten of Cups and Six of Cups and Six of Pentacles. Dia sebenarnya pengen balik ke kamu, ingin berbagi kestabilan hidupnya dia, tapi dia pengen ya bersenang-senang di luar juga gitu. Tuh, masih mempertahankan kamu sebenarnya. Seven of Wands. Karena dia merasakan koneksi ini membawa keberkahan, tapi sifatnya dia itu menutup diri dari kamu, tapi nggak mau melepaskan kamu.
masih mempertahankan. Sebagian ada yang ya sengaja memberikan rezekinya ataupun nafkahnya ya ke kamu karena alasan anak. Padahal ini adalah sifat narsisnya dia ya. Karena tidak mau melepaskan, tidak mau menggenggam juga, tapi nggak mau melepaskan. Jadi ya kalian dijadikan sebagai permainan saja. Padahal ya situasinya itu sia-sia loh. Apapun yang dia raih, apapun yang dia lakukan, ingin kabur dari drama ini tanpa kejelasan, dengan emosional, dengan kearoganan, dia ingin memiliki semuanya. Ini sia-sia. Ya. Kenapa? Ya karena dia orangnya tidak akan bisa dikontrol. Semakin kamu kontrol, semakin dia lari. Jadi kalau kamu lepaskan, dia akan kembali sendiri. Dia akan mencari kamu. Sifat petualangannya ini masih ada. Makanya dia masih mencari kesenangan di luaran sana. Ya dia merasa dia sukses, memiliki jabatan, ya. Dia merasa semuanya happy, dia merasa dia mencapai apa yang dia inginkan sehingga dia bebas ingin dengan siapa saja. Padahal proses kehidupannya dia ini penuh dengan manipulasi dan akan terulang terus. Karena sifatnya dia dan tujuannya dia pun sudah tidak baik, menggunakan kekuasaan, kebahagiaan, keberkahan itu untuk bersenang-senang dan tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki, sehingga pengkhianatan ini, topengnya, journey hidupnya itu akan terus terulang dengan sifat buruknya, dengan kelakuannya, ya, dengan hal-hal negatif akan terus terulang, ya. Dan ini mengembalikan dia ke kamu. Kenapa? Karena dia stalking kamu. Dia masih menginginkan journey hidupnya dengan kamu. Kamulah yang memikirkan journey hidup dalam sebuah hubungan. Jadi kamu yang ibaratnya memegang cakra masa depannya tuh kamu. Kamu yang banyak planning, kamu yang banyak menata, merangkul semuanya. Makanya dia ingin banget kembali lagi sama kamu nantinya. Tapi perjalanan hidupnya dia kan lagi bersenang-senang ya. Pada akhirnya dia terluka sendiri, sakit sendiri, tersiksa. Ya karena triparty selalu ada tadi aku bilang. Dia merasa gue gampang lah nanti baik lagi sama si feminim. Tinggal kasih uang, harta, bla bla bla, balik lagi. Gitu ya. Makanya dia nggak mau lepasin kamu. Sebagian sudah ada yang bercerai, sebagian masih ada yang digantung. Ya. Tuh, karena dia ingin kembali sembuhnya tuh sama kamu. Tapi ketika dia sukses lagi, dia akan melakukan hal yang sama lagi. Dan di sini, ya setelah kamu merasa hampa, bahkan memulai pembayaran karma baru kamu ya, feminim. Kamu menerima diendingkan ketulusan cinta kamu. Di sini kamu mulai menjaga karmamu sendiri. Kamu banyak belajar tentang pembayaran karma di masa lalu, ya, dari kehampaan cinta kamu yang gak dianggap, bahkan juga kamu coba untuk menyimpan perasaan cinta kamu yang mati. Aku ngelihatnya. Makanya di sini ini saling kuat-kuatan. Siapa yang bahagia dulu, saling kuat-kuatan. Jadi kayak saling ngadu, ya, si maskulin sama kamu nih, tuh. Saling kuat-kuatan, siapa yang sukses, siapa yang bahagia tuh. Dan dia melihat kamu tuh, kamu sudah melindungi tentang keberkahan kamu, perubahan hidup kamu, bahkan juga keberuntungan kamu. Makanya dia ingin kembali sama kamu. Gimana caranya untuk bisa bersama lagi, terkoneksi sama kamu, terutama energinya, ya, energi spiritualnya. Karena dia pengen, ibaratnya gini, orang kalau udah sleep together itu energinya akan lebih kencang gitu ya. Tapi ya itu dia akan saling terkoneksi dengan karmanya gitu loh.
perbuatan dia sehari-hari dan juga perbuatan dia tanpa kita seperti apa kita nggak tahu gitu kan. Makanya dia membutuhkan hal itu. Kenapa? Karena dia merasakan kamu itu melakukan hal yang terbaik, banyak berdoa, bahkan banyak menata ya. Dan di sini dia melihat kamu memang fokus dalam pembenahan diri, perbaikan karma, dan dia butuh itu. Maskulin di sini selalu memberikan harapan dengan orang-orang yang dia inginkan. Padahal dia mengalami kehancuran ya tentang hubungan. Tapi dia tetap aja memanipulasi keadaan. Gunakan segala cara untuk mencapai keberhasilannya dia, kesuksesannya dia, terutama tentang pasangan ya. Di sini aku ngelihatnya. Jadi memang si maskulin ini orangnya ya jangan dikejar deh. Kalau mau ya kamu benahin diri, nanti itu akan efek ke dia. Ya, efek ke dia. Efeknya itu ya kalau kamu benahin diri dengan baik, jadi segala perbuatan buruknya dia, niat buruknya itu akan berbalik ke dia. Ya, akan berbalik ke dia. Jangan dibalas buruk lagi. Masculine, trusting God. Okay. Being direct, living through the problem, waiting patiently, making the right decision, staying neutral, achieving clarity in my relationship, and focusing on peace, trusting God. Today I will ask my higher power to send His best, and I will trust that all that is good will come to me. I remember that sometimes we don't get what we want because God has something infinitely better in store for us. Ya, maskulin harusnya percaya dengan Tuhan ya. Kekuatan yang tertinggi itu adalah Tuhan. Kalau dia mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, harusnya dia percaya dengan planningnya Tuhan. Apapun yang terjadi itu ya atas izin Allah pastinya ya, izin Tuhan. Jadi dia harus banyak belajar memahami tentang kekuatan Tuhan gitu. Kalau dianya selalu menggunakan logika, tidak dengan hati, ya otomatis dia akan selalu hidup dalam dilema. Being direct. Today I will own my own power and be direct, and I will be clear and honest in my dealings with the other people. If I'm comfortable with my own truth, then those around me will comfortable able with me too. Dia harus bisa langsung ya memperbaiki dirinya tuh terhadap ke Tuhan gitu ya. Tapi dia juga harus banyak komunikasi dengan orang yang memiliki koneksi dengan Tuhan lebih baik gitu. Karena ini bisa membantu dia lepas dari permasalahan. Jadi kayak healing gitu ya, pastinya healing. Dia butuh guru, tapi harus dengan guru yang benar-benar bisa membuat dia energinya nyaman, energinya dia tidak marah-marah, emosional, dan tidak serakah, dan tidak yang gegabah, tidak yang arogan. Dia harus mencari gurunya yang seperti itu. Living through a problem. Today I will go on living my life and tending to my routines. I will decide as often as I need to stop obsessing whatever is bothering me. If I don't feel like letting go of something, I will act as if I have let go of it until my feeling match my behavior. Aduh, ini orang terkadang gini loh. Dia tuh kalau menghadapi segala masalah ya, nggak berani menghadapi untuk menyelesaikan dengan baik, sehingga dia selalu berpura-pura ya I'm fine. Sebenarnya nggak baik juga seperti itu loh. Sometimes we need gitu ya, sometimes we need tell the truth how we feeling gitu. Kalau memang difficult ya sometimes ya must to telling gitu ya kayak
ya sorry ya, kehidupan gue lagi banyak masalah, nggak apa-apa gitu loh, kabarin gitu, kasih tahu gitu, biar orang lain itu pun menghargai untuk tidak banyak komunikasi dengan kamu atau tidak banyak bertanya gitu kan. Ini enggak. Jadi setiap dia ada masalah, terutama tentang kepercayaan sama Tuhan, ya tentang spiritual, dia tuh nggak mau dengar. Kayak gini loh, lo buat apa sih percaya spiritual? Buat apa sih? Emang spiritual itu penting? Yang penting tuh kerja, fisik, kerja nyari uang, bangun rumah tangga, beli ini, beli itu, kerja, bukan dengan spiritual. Jadi pikirannya itu sudah merasa ya paling benar sendiri, karena dia merasa nyaman dengan dirinya dia sendiri. Padahal itu membuat dia hidup dalam kesulitan ke depannya, karena dia setiap hari memilih kehidupan seperti itu dengan pikiran yang secara memaksa. Jadi Maskul ini paling gak suka sebenarnya kalau ngomongin tentang spiritual gitu ya, karena dia merasa hal-hal kayak gitu tuh ya nggak layak aja, nggak bener-bener penting gitu loh. Apalagi kan kalau untuk hal-hal spiritual itu bener-bener harus banyak belajar tentang kesabaran, belajar banyak tentang ketulusan, keikhlasan, pengorbanan gitu ya. Dan harus benar-benar yang netral gitu, dan dia nggak suka gitu loh. Makanya dia banyak masalah dalam kehidupannya, karena ya dia selalu merasa dia yang paling benar memilih keputusan. Ya, today I will search for my own truth and I will allow others to do the same. Jadi ya dia merasa ya aku yang mempunyai keputusan, kehidupannya aku yang jalanin gitu, bukan Tuhan gitu. Jadi ego sih kalau aku bilang ya. Waiting patiently. Today I will wait patiently. If waiting is the action I need in the order to take care of myself, I know that I'm taking positive, forceful action by waiting until the time is right. God help me to let go of my fear, urgency, and panic. Help me learn to art of waiting and staying natural. Today, I will refuse to jump into the middle of the other's affairs, issue, and relationship. I will trust others to work out their own problems, including the ideas and feelings they want to communicate to each other. Jadi, ya dia harus percaya dengan planningnya Tuhan ya. Dia harus banyak bersabar. Kalau dia mau lepas dari masalah tanpa menjadi orang lain. Ya, ini yang aku lihat. Karena sikapnya dia itu ya tidak mau terlalu kenal Tuhan, karena dia tahu kalau mengenal Tuhan itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh pengorbanan bahkan ya. Padahal dia pengen banget mendapati kedamaian, mendapati kebahagiaan ya, kejelasan dalam sebuah hubungannya dia. Tapi dia paling bete kalau ngomongin tentang spiritual. Ya, dan di sini dia coba untuk bisa menghindari ya tentang masalah orang lain ya, untuk minta bantuan dia, karena ya dia pun belum bisa menyelesaikan masalah dia sendiri gitu ya. Kenapa ya? Karena dia tidak terkoneksi dengan Tuhan secara dekat, sehingga ya hati dia juga masih gampang goyah, masih gampang tertusuk, masih gampang mencari yang lain. Makanya dia coba untuk menjelaskan kepada orang-orang sekitarnya ya, dia ingin meninggalkan masalah dalam kehidupannya dia itu tanpa ada pertanyaan yang lain-lain. Jadi dia gak mau ditanyakan kenapa sih gini-gini, enggak. Dia ghosting, dia back off, terus juga dia pura-pura meninggalkan ya, kayak ya udahlah gue sibukin diri gue aja sama kerjaan. Tapi dia tidak menyelesaikan secara jujur kenapa sih semua ini terjadi gitu. Makanya sekarang dia harus belajar sabar, percaya dengan planning Tuhan, rencana Tuhan, dan dia harus bisa mengambil keputusan dengan cara ya memperbaiki urusan dia sendiri dulu gitu loh, sebelum dia memperbaiki urusan orang lain atau menjadi bagian dari urusan orang lain ya.
So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Trotter Mesan. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.